Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aha Fathan Azhari dari Kota Probolinggo. Pada kesempatan hari ini, saya akan mereview materi paralegal pidana narkotika untuk pertemuan kedua sesi pertama. Yang akan kita bahas adalah dasar-dasar penyelidikan, kemudian dasar-dasar penyidikan, dasar-dasar penuntutan, perkara pidana narkotika di BNN, kepolisian, dan di kejaksaan. Sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Kepala BNN RI terkait narkotika, Peraturan Kepala Kepolisian RI terkait narkotika, Peraturan Jaksa Agung RI terkait narkotika, kemudian Peraturan Mahkamah Agung terkait narkotika, yang terakhir jurisprudensi. Penyelidikan dan penyidikan BNN. Dalam menyelesaikan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. A. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. B. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. C. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. D. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka. E. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. F. Memeriksa surat dan atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. G. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. H. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional. Yang dimaksud dengan interdiksi adalah mengejar dan atau menghentikan seseorang atau kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa narkotika dan prekursor narkotika untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya. I. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya. Termasuk di dalamnya penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain. G. Pemesanan transmitter di ruangan atau kamar sasaran untuk mendengar atau merekam semua pembicaraan. H. Pemasangan transmitter pada mobil atau orang atau barang yang bisa dilacak keberadaannya. Kemudian intersepsi internet. Kemudian cloning pager, layanan singkat atau SMS, dan fax. Kemudian CCTV, kemudian pelacak lokasi tersangka. Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika
dalam mengembangkan jaringannya, baik nasional maupun internasional, karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan atau memberantas jaringan atau sindikat narkotika dan prekursor narkotika, maka sistem komunikasi atau telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut. Kemudian melakukan teknik penyidikan, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan. Kemudian memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian melakukan tes urin, tes darah, tes rambut, tes asam deoksiribonukleat atau DNA, dan atau tes bagian tubuh lainnya. Tes urin, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam deoksiribonukleat atau DNA untuk identifikasi karbon pecandu dan tersangka. Kemudian mengambil sidik jari dan memotret tersangka. N. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman. Yang dimaksud dengan pemindaian dalam ketentuan ini adalah scanning, baik yang dapat dibawa-bawa atau portable maupun yang stasioner. O. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. B. Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita. Selanjutnya melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang terakhir, menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan azas dominus litis jaksa berdasarkan Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021. Penuntut umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan azas dominus litis jaksa sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi pengendali perkara di lingkungan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, termasuk melakukan pra-penuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui lembaga pra-peradilan. Dalam mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari penyidik, penuntut umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan material. A. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika. B. Kualifikasi tersangka. C. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan. D. Unsur kesalahan atau mens rea pada diri tersangka. E. Pemeriksaan terhadap tersangka. F. Rekomendasi hasil asesmen terpadu. Pra-penuntutan. Berdasarkan penelitian berkas perkara, penuntut umum berpendapat tersangka dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna, maka terhadap tersangka wajib disangkakan melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap narkotika, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar A. Memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir atau end user
memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka atau know your suspect. Dalam hal barang bukti narkotika yang ditemukan tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari, penuntut umum memberi petunjuk kepada penyidik agar terhadap tersangka wajib dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik guna mengetahui kualifikasi tersangka. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tahap 2, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan azas dominus litis. Jenis persyaratan rehabilitasi melalui proses umum. Rehabilitasi melalui proses hukum yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap tersangka yang disangkakan melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum. Tersangka yang disangkakan melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas penyalahguna narkotika, vide pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, vide penjelasan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, atau pecandu narkotika, vide pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkotika. Berdasar hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir atau end user. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 hari. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahgunaan narkotika. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari 2 kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, dan ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum. Pada saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2, penuntut umum memberitahukan mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka. Dalam hal tersangka bersedia menjadi rehabilitasi melalui proses hukum, maka tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di atas kertas bermaterai. Penuntut umum membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum dengan melampirkan A. Hasil asesmen terpadu, B. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik, C. Surat keterangan pernah atau tidak pernah menjalani rehabilitasi, D. Surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, dan E. Surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka. Pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dalam hal diperlukan pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum dan dilakukan dengan ekspos dengan pimpinan. Dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka membuat surat pernyataan tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di atas kertas bermaterai dan terhadap tersangka dilakukan penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran. Kepala Kejaksaan atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 3 hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran. Dalam hal guna pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum, dilakukan ekspos dengan pimpinan, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dalam waktu paling lama 14 hari sejak menerima nota pendapat dan lampiran. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum memuat A. Menetapkan tersangka untuk menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. B. Menetapkan tempat dan lamanya rehabilitasi melalui proses hukum. C. Menetapkan status barang bukti termasuk barang bukti narkotika yang disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penuntutan dan pemeriksaan di ruang sidang pengadilan tetap berada di bawah tanggung jawab penuntut umum sampai dengan selesainya pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum. D. Memerintahkan membebaskan tersangka jika dilakukan penahanan. Penetapan tempat dan lamanya rehabilitasi dapat mempertimbangkan hasil asesmen terpadu. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim. Penetapan rehabilitasi melalui proses hukum dicatat dalam register perkara tahap penuntutan. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum. A. Rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan atau layanan kesehatan setempat. B. Rehabilitasi sosial dilaksanakan pada Balai Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau Masyarakat. Dalam hal penetapan rehabilitasi melalui proses hukum tidak mencantumkan lamanya rehabilitasi, maka lamanya pelaksanaan rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum dituangkan dalam berita acara pelaksanaan rehabilitasi. Dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tapi tidak sesuai dengan penetapan, penuntut umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Dalam hal tersangka tidak mengindahkan peringatan, penuntut umum melakukan penuntutan dapat melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Dalam hal tersangka telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka melaporkannya kepada penuntut umum. Penuntut umum tidak melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah selesai menjalani rehabilitasi melalui proses hukum. Penuntut umum meneruskan laporan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk dikeluarkan penetapan tidak melakukan penuntutan. Dalam waktu paling lambat 3 hari setelah menerima laporan dari penuntut umum, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum mengeluarkan penetapan yang memuat A. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan. B. Menetapkan status barang bukti untuk barang bukti diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan. Dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi. Demikian penjelasan mengenai paralegal tindak pidana narkotika. Saya Ahafat Nazari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.